Jadi tidak perlu seperti televisi, tidak perlu tergoda oleh harta yang banyak yang ditawarkan oleh iblis. Mungkin ada di samping rumah, mungkin lihat, wah dia banyak uang, karena dia suka ke Gunung Kawi, dapat itu. Ya bisa-bisa aja dapat. Tapi mereka yang dapat itu, dia hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam ketakutan. Dan hidup di dalam perbudakan. Tapi begitu dia kedamaian dan mukanya terpancar seperti ibu-ibu yang nyanyi tadi, sangat gembira ya, dalam sukacita Tuhan ya. Bapak Ibu, jadi kalau ditawarkan ingin sukses, ingin baik, datang saja kepada Tuhan Yesus. Amin. Terus bagaimana komentar dari para pendahulu kita di dalam perjanjian lama tentang berbahagia dan ingin sukses? Raja Daud di dalam Mazmur yang terkenal, Mazmur 112 ayat 1, dia berkata begini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan perintahnya, maka dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang sukses. Kenapa sukses? Kita baca di bawahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selamanya. Dan seterusnya. Raja Daud memberikan kesaksian kepada kita di dalam Mazmur puji-pujiannya. Bahwa ingin sukses. Takut akan Tuhan. Dan sangat suka akan perintah-perintahnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu difirmankan oleh Tuhan. Dan itu semua kita simpulkan di dalam berjalan bersama perjanjian Tuhan. Inilah perjanjian Tuhan, kita berjalan bersama perjanjian Tuhan. Itu satu segi. Kemudian bagi kita yang sudah percaya kadang-kadang, sudah, yang penting saya sudah percaya. Orang percaya itu pasti diselamatkan, kata firman. Belum tentu Bapak dan Ibu. Memang sudah terdaftar. Tapi kalau percaya, terus habis itu tidak percaya, apa diselamatkan? Karena ada orang yang hari ini dia percaya, tapi setelah sekian tahun ditawarkan uang banyak, dia tidak percaya lagi. Kan tidak bisa. Dia tidak berjalan di dalam perjanjian Tuhan. Atau ada yang bilang percaya, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dia pikir nanti kalau saya perlu, saya berdoa. Satu malam suntuk saya berdoa memuji Tuhan, biar berkat itu turun kepada saya. Tidak akan datang Bapak dan Ibu. Para pendahulu kita, para raja-raja yang terkenal, nabi-nabi yang terkenal, sudah menjelaskan itu. Raja Daud sendiri mengatakan bahwa takut akan Tuhan dan sangat suka akan perintahnya. Berarti selama hidupnya Raja Daud sangat takut akan Tuhan. Walaupun dia melakukan pelanggaran sedikit, tapi setelah itu dia sadar dia takut lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu memberikan berkat kepadanya. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia adalah orang yang berbahagia dan dia adalah orang yang sukses. Tidak akan takut, tidak perlu dia takut, tidak perlu dia hidup dalam perbudakan dan sebagainya. Banyak orang uangnya banyak, tapi dia takut terus. Kenapa? Karena semua tidak bisa. Ada itu yang orang kaya, Howard Hughes ya. Kaya sekali. Tapi dia hidup di dalam ruangan yang steril. Tidak boleh ketemu orang. Uangnya banyak sekali. Tapi tidak boleh ketemu orang. Karena dia takut terjangkit kuman, bakteri atau virus. Jadi dia hidup dalam ruangan steril. Apa enaknya? Bagaimana kita bisa seperti yang disebut oleh tadi pemimpin kita. Salaman 10 orang kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Dia nggak bisa. Dia cuma bilang baik dari luar saja, dari kacanya. Jadi nggak bisa. Tidak ada satu kesenangan. Tidak ada satu kegembiraan. Tidak ada satu sukacita. Jadi datanglah
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu, dan kita hidup menurut perjanjian, kita berjalan bersama perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan, salah satunya yang saya sebutkan tadi, yaitu takut akan Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan perjanjian kepada umat Israel. Kita bisa baca di dalam Ulangan 6 ayat 6. Ulangan 6 ayat 6. Ayat 5. Ayat 5, 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, sampai ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah itu yang perjanjian Allah kepada umat Israel. Mungkin ada yang tanya, loh itu kan kepada umat Israel. Kepada kita tidak, kita bukan umat Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Allah kepada umat Israel itu diberikan kepada Abraham bapaknya. Dan berkat Abraham itu datang kepada kita setelah Tuhan Yesus digantung mati di kayu salib. Amin Bapak dan Ibu. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka berkat Abraham datang kepada kita, kepada bangsa-bangsa yang lain yang percaya kepadanya. Kalau saya tidak salah itu ada dalam Galatia 3 ayat 13. Jadi karena Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk di kayu salib, maka berkat Abraham itu jatuh juga di kita. Dan kita akan menerima berkat itu karena Tuhan Yesus. Nah, ini perjanjian Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu itu adalah takutlah akan Tuhan Allahmu. Raja Daud mengatakan sangat suka akan perintah-perintahnya. Terus bagaimana komentarnya Raja Salomo yang sangat hebat? Raja Salomo yang sebelum dia tidak ada raja seperti dia, dan setelah dia pun tidak ada raja seperti dia. Kita baca di dalam kitab pada waktu dia sudah bertobat. Yaitu di kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu buka kitab Pengkhotbah ayat yang ke-12. Pengkhotbah ayat 12, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi ingatlah, kembalilah kepada penciptamu. Kemudian di pasal 3 ayat 13 dia mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini yang disampaikan oleh Raja Salomo. Kita umumnya hanya kenal Raja Salomo karena dia adalah raja yang penuh hikmat. Sehingga dia menulis Amsal Salomo. Dia yang paling banyak nulis. Ada juga yang lain nulis. Tapi Raja Salomo paling banyak menulis kitab Amsal. Kata-kata hikmat. Kita banyak sekali menghafal itu. Tapi kalau kita baca sejarahnya, Raja Salomo yang pada waktu Allah di dalam mimpi, pada waktu dia datang ke bait suci, Allah bilang, kamu perlu apa? Dia bilang, ya Bapa, ya Allah, saya harus memimpin bangsa yang besar ini. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta hikmat. Maka Allah mengatakan, karena engkau minta hikmat saja, maka kau kuberikan hikmat dan semuanya. Kekayaan, semua saya berikan. Sehingga Raja Salomo ini adalah raja yang sangat-sangat berhikmat dan raja yang sangat kaya, sangat berkuasa. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, Raja Salomo mirip-mirip juga Adam dan Hawa. Dia tidak mampu mengendalikan hatinya. Dia lihat putri Firaun yang kaya, dia lihat selir-selir yang cantik-cantik, istrinya banyak sekali. Memang boleh waktu itu. Boleh. Orang Yahudi boleh beristri banyak.
Boleh. Tapi dia tidak mampu mengendalikan hatinya. Dia tergoda oleh yang cantik-cantik ini sehingga dia terbawa untuk menyembah Tuhannya istri-istrinya. Nah, disinilah kejatuhannya dia. Sehingga setelah pada masa tuanya dia menulis kitab pengkhotbah ini. Semuanya dia bilang sia-sia. Kekuasaan sia-sia, kekayaan sia-sia, kecantikan sia-sia. Hikmat pun sia-sia. Nah, terakhir pasal 12 itu dia bilang, kembalilah kepada penciptamu pada masa mudamu. Dan takutlah akan Tuhan dan laksanakanlah perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan, itu sudah disaksikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang sangat mengasihi kita itu, dia sangat sayang pada kita. Biarpun manusia sudah buat macam-macam, dia tetap datang. Hai, sinilah kamu yang berlelah, yang sakit, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan perlindungan, aku akan melepaskan lelahmu. Kukmu itu akan kutarik. Ya, silahkan datang kepadaku. Itulah Tuhan Yesus. Sehingga dia mengorbankan nyawanya di kayu salib supaya kita semua selamat. Amin, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang namanya mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kita selalu mencari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya singgung bahwa kalau kita mengaku percaya saja, itu belum jaminan. Karena begitu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya suka kaitkan dengan tugas polisi, dia sudah dapat surat keputusan, sudah pegang. Ada surat keputusan, boleh masuk kerajaan sorga. Tapi surat keputusan itu baru dipegang. Berarti kita sudah berada dalam proses pemulihan untuk menuju kerajaan Allah. Nah, proses pemulihan itulah di situ kita diminta oleh Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, ini firman yang saya sangat suka. Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kita bilang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bilang, bukan cuma bilang-bilang percaya sama saya, tapi turuti segala perintahku. Perintah Tuhan cuma 2. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Ini yang harus kita jabarkan di dalam tindakan-tindakan, kalau bahasa anak muda sekarang, action plan. Apa action plan dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia?